Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantia Hadianti Chandra dari program studi Tadris Matematika semester 6 Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif, mata kuliah penelitian kualitatif, dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif. Yang pertama, di sini ada pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Strauss dan Corbin 2008 merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku fungsional organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri penelitian kualitatif. Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada mengkonstruksi realitas sosial, makna budaya. Yang kedua berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, keaslian merupakan kunci. Yang keempat, nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Yang kelima, terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Yang keenam, terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Yang ketujuh, subjek analisis tematik. Yang kedelapan, yang terakhir itu penelitian terlibat. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berangkat dari lapangan dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi untuk melanjutkan, menghasilkan, atau mengembangkan teori. Jika dalam metode penelitian kuantitatif, teori berwujud dalam bentuk hipotesis atau definisi. Maka, dalam metode penelitian kualitatif, teori berbentuk bola atau generalisasi naturalistik. Oleh karena itu, pola dari suatu fenomena bisa dianggap sebagai sebuah teori. Kalau begitu, apa fungsi teori dalam metode penelitian kualitatif? Nah, teori dipakai sebagai bahan pisau analisis temuan penelitian pada bagian pembahasan atau diskusi. Hasil penelitian dengan teori penelitian akan memperoleh inspirasi untuk bisa memakai persoalan. Memang teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk meneliti persoalan yang diteliti. Peneliti atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat membaca literatur, mengikuti diskusi ilmiah, seminar, atau konferensi, ceramah, dan sebagainya bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam. Demikian juga halnya dengan hasil penelitian orang lain yang memiliki topik sama dengan penelitian yang dilakukan. Teori dipakai sebagai informasi pembanding atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh. Hal ini karena tujuan untuk memahami gejala atau persoalan tidak dalam konteks mencari sebab atau akibat dari sebuah persoalan lewat variabel yang ada, melainkan untuk memahami gejala secara komprehensif. Maka, sebagai informasi mengenai persoalan yang diteliti wajib diperoleh.
Informasi dimaksud termasuk dari hasil peneliti sebelumnya mengenai persoalan yang sama atau mirip. Misalnya, seorang mahasiswa agribisnis akan melakukan penelitian mengenai pemberdayaan petani. Maka informasi dari mana saja lebih-lebih dari hasil peneliti sebelumnya yang mirip dengan tema tersebut. Wajib disimpulkan informasi itu tidak saja dipakai sebagai bahan perbandingan untuk memahami persoalan yang diteliti, tetapi juga untuk menegaskan bahwa peneliti tidak melakukan duplikasi dari peneliti sebelumnya. Lebih lanjut, Wirarta 2006 menyebutkan beberapa fungsi teori di antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan kontrol. Nah, yang kedua, menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran penelitian. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang dipergunakan sehingga mempermudah perumusan diagnosisnya. Nah, yang keempat terakhir, menghindari terjadinya pengulangan penelitian demi menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.